Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran biologi dengan menggunakan Google Meet pada kelas 12 MIPA di SMA Negeri 2 Sia Kecil. Ini sudah saya share pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Ini kegiatannya malam karena sebelumnya sudah melaksanakan pertemuan dan sekarang dilanjutkan, ada dua bagian menggunakan Google Meet dan channel YouTube. Di sini posisinya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, sudah ada yang bergabung di Google Meet. Jadi mari sekarang kita bergabung ya di Google Meet. Klik gabung. Baik. Halo, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Aduh, tadi terjadi gangguan, mati lampu di siap, jadi terputus. Ya mohon maaf. Kita lanjutkan lagi ya. Masih kita tunggu ya. Meli masih ada ya, coba diajak lagi kawan-kawannya. Ada Sri masih bertahan, Sri, Delia, Meli, Ida, Amanda gitu ya. Oke, diinformasikan lagi di grupnya. Oke, diinformasikan lagi Amanda. Bantu ya Ida, kemudian Meli, Delia yang sudah ada di sini agar diminta bergabung. Tadi ada Pak Lukman, ada gangguan teknis. Jaringan listriknya di tadi mati sebentar sehingga jaringan internetnya pun ikut mati gitu. Jadi kita gabung kembali, kita tunggu ya. Oke, silakan kita tunggu. Baik, sudah hadir Lala. Kemudian betul kata Zuraida tadi terkendala. Kemudian tadi siapa, Marco ya. Iya. Oke. Oke, kita tunggu lagi, masih menunggu kawan-kawan yang lain. Baik, Irma sudah hadir juga dari tadi belum bersuara. Irma. Halo, Pak. Nah, itu ada. Oke, ajak lagi kawan-kawan yang lain yang masih belum bergabung. Baik, Zuraida. Betul Zuraida, tadi di siang mati lampu sekejap, jadi jaringannya off juga gitu. Baik, jadi pada pergi ya tadi. Oke. Oke ya, sudah cukup, kita lanjut ya. Yang tadi ya, kita sudah bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Oke, kita tunggu sambil menunggu kawan-kawan yang lain, anak-anak semua bisa diingatkan di grup untuk bergabung kembali. Baik, ini share screen-nya.
Jadi tadi keterangannya mengenai pertumbuhan dan perkembangan sudah dituliskan ya, sudah disampaikan tadi. Pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran yang irreversible, tidak balik lagi gitu ya. Kemudian kalau perkembangan adalah proses perubahan dalam bentuk kompleksitas gitu. Contohnya menuju kedewasaan, misalkan satu tanaman itu bisa berbunga gitu kan. Kita pun sama sebagai manusia kan bisa tumbuh dan berkembang gitu. Jadi ada bedanya antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian di tugas percobaan yang sudah kalian buat ya, itu menggunakan salah satu bahannya adalah proses berkecambahan di sini, karena menggunakan biji ya, ini proses berkecambahan. Kemudian ada beberapa faktor ya, jadi ada faktor lingkungan terkait ketersediaan air, kemudian suhunya, dan ketersediaan oksigen. Sebelum dilanjut, terlihat gambarnya anak-anak? Lala dan kawan-kawan terlihat? Terlihat, Pak. Oke, baik. Oke, sip. Nah, ini jenis-jenis perkecambahan, ada yang epigel, hipogel. Kemudian ini, oke, terus terkait pertumbuhan dan perkembangan ada faktor ya, masih ingat? Ada faktor eksternal, itu dari luar, seperti suhu, cahaya, cahaya matahari, kelembaban dan lainnya. Ada faktor internal dari dalam tubuh tumbuhan, yaitu gen dan hormon. Nah, ini salah satu hormonnya adalah hormon auksin untuk merangsang perpanjangan gitu ya. Kemudian ini ada beberapa percobaan juga terkait hormon. Nah, ini hormon yang lainnya, dan bisa kalian pelajari terkait hormon tersebut. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu cahaya. Nah, nanti mungkin percobaannya berkaitan dengan cahaya ya, kemudian nutrisi, tergantung pupuk misalkan, seperti itu. Kemudian untuk percobaan yang dilakukan ini sudah dibuatkan lembar kerjanya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan tumbuh. Nah, ini contoh percobaannya, alat bahannya. Ini pun disediakan oleh kalian di rumah gitu ya, sesuaikan saja. Misalkan tidak mesti baru, boleh menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan sekitar gitu. Misalkan tidak mesti pot yang baru, tapi menggunakan botol bekas minuman, bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian ini bentuk tabelnya. Kemudian ada pertanyaan dan nanti diharapkan bisa menuliskan kesimpulan. Nah, ini lembar kerja yang kosong, silakan ditulis, ada poin-poinnya, mulai dari judulnya, tujuannya, alat dan bahan. Dan yang di atas ini merupakan contoh, silakan kalian sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar kalian ya. Kemudian ini cara kerjanya, silakan dituliskan. Kemudian nanti difoto, mulai berapa hari ya, hari ke-1, ke-2 sampai ke-7. Kemudian ini data hasil pengamatannya dalam bentuk tabel, dan jawab pertanyaan, dan terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, jadi ini sudah di share di Google Classroom ya, di Google Classroom di masing-masing gitu. Jadi di sini di Google Classroom-nya sudah di share juga. Nah, jadi sebagai tugas yang pernah disampaikan pada tanggal 26 Juli kalau tidak salah. Nah, sekarang waktunya kalian sudah diberi waktu ya, hampir 2 minggu.
Nah, sehingga percobaannya bisa dilaksanakan, mudah-mudahan berhasil. Kalaupun tidak ya tidak masalah, dan temukan apa yang sudah diperoleh. Seperti itu. Untuk selanjutnya silakan seperti yang disampaikan tadi, nanti masing-masing memaparkan hasil hasil percobaannya ya. Jadi hasil percobaannya tadi sudah berlatih, ya mudah-mudahan sekarang sudah lebih lancar lagi gitu ya. Nah, jadi diharapkan masing-masing bisa memaparkan, mungkin setiap orang diharapkan bisa 5 menit ataupun lebih, silakan sesuai dengan kebutuhan, mulai dari awal pengalamannya, kemudian membandingkan tugasnya, misalkan ya dari yang gelap, yang terang, kemudian selanjutnya diambil kesimpulannya seperti itu, dan ceritakan pengalaman-pengalaman yang diperoleh saat melaksanakan percobaan di rumah tersebut. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke, boleh kita mulai dari siapa dulu? Boleh kita mulai dari siapa dulu? Jelas kan suara Pak Lukman? La, terdengar Lala? Jelas, oke, Sila. Oke, yuk dari siapa dulu? Jelas, Ika. Silakan manfaatkan di kolom chat ini untuk memberikan komentar. Jadi Pak Lukman biar ada responnya, gitu ya. Oke, jelas. Silakan dari siapa dulu yang mau menyampaikan? Silakan. Ya, seperti tadi, seperti kalian udah latihan ya, udah berlatih, kemudian sekarang actionnya gitu. Oke, dari siapa dulu? Nanti saat presentasi silakan dihidupkan kameranya biar terlihat mana Lala, mana Juraida, mana Irma, dan seterusnya. Silakan dimulai dari siapa dulu? Angkat tangan boleh, atau di komentar Pak saya misalkan. Ayo, waktu terus berjalan. Lala, oke, silakan La. Teman buka juga punya Lala ya tugasnya. Silakanlah dimulai saja. Halo Lala, silakanlah. Silakanlah. Yang belum nggak masalah, sampaikan aja. Yang sudah walaupun belum dikumpulkan, silakan sekarang aja sampaikan. Nanti tidak perlu presentasi lagi gitu. Ya, Vila. Jelaskan aja yang sudah pernah dicoba. Oke, jaringan. Berarti Lala kemana nih? Silakan ganti yang lain. Siapa? Seperti tadi, katanya kan sudah coba tuh. Tinggal diulang lagi. Silakan. Ayo. Deg-degan Pak, pantesan pada diem aja gitu ya. Iya, senam jantung kata Vila. Nah, kan Vila langsung keluar jaringannya. Ayo siapa dulu? Atau Pak Lukman yang panggil? Meli gimana Mel? Saya tadi udah siap juga. Halo Mel? Iya Pak. Nah yuk, langsung Mel. Langsung Pak. Langsung lah, assalamualaikum dulu tapi ya. Kameranya nggak usah hidupin nggak apa-apa Pak. Kan tadi udah dicoba. Yuk dicoba dulu. Nervous Pak. Enggak, ya. Kan udah diinformasikan tadi. Dicoba Oke, yuk. saya coba ya Pak. Nah coba ya. Silakan.
Itu nggak masalah. Jadi biar biar terlihat. Nervous, Pak. Enggak, yuk yuk yuk. Oke, mohon maaf sebelumnya, Pak, karena rumah saya juga lumayan berisik gitu, Pak. Ya nggak apa-apa, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Mm-mm. Oke, saya di sini akan mempresentasikan tugas biologi saya dengan judul pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan tumbuh. Tujuannya yaitu membandingkan kecepatan tumbuh tanaman di tempat yang berbeda intensitas cahayanya, yaitu tempat terang dan tempat gelap. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah satu botol bekas yang dibelah, yang diisi tanah, dan yang kedua mistar dan alat tulis, yang ketiga air, dan yang keempat 10 biji kacang hijau. Cara kerjanya teman-teman bisa lihat sendiri dan langsung saja foto hasil pengamatan percobaan hari pertama. Ya belum ada yang tumbuh gitu ya, Pak. Lanjut. Semuanya belum ada yang tumbuh. Ya, hari kedua lumayan ada yang tumbuh sekitar 5 mm, 3 mm, 4 mm, dan seterusnya. Dan di hari ketiga juga lumayan ada yang tumbuh. Tapi nggak tahu ya, Pak, ini hari kelima nggak ada yang tumbuh, Pak. Betul. Hari kelima nggak ada yang tumbuh, Pak. Nggak apa-apa. Nanti jadi pertanyaan. Nomor 5 nggak ada yang tumbuh gitu, Pak. Iya, jadi nanti pertanyaan kenapa kok bisa nggak tumbuh gitu ya. Nanti itu jadi Iya, Pak. Dan ini hari ke. Pak, suaranya nggak jelas. Sudah terdengar kok, terdengar. Lanjut Mel, lanjut. Pak, mohon maaf, Pak. Berisik banget, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Terdengar kok, terdengar. Oke. Dan berbeda dengan yang tanaman gelap, itu sebenarnya pada tumbuh, Pak, pada subur juga. Yang gelap juga pada tinggi-tinggi ya, Pak, dibanding tanaman yang terang. Dan kecepatan tumbuh kecambah tempat terang lebih lambat dibandingkan kecambah di tempat yang gelap. Kecambah yang disimpan tempat yang gelap untuk waktu yang cukup lama akan mengalami pemanjangan batang yang berlebihan, yang disebabkan oleh hormon giberelin yang beraktivitas dengan cepat di tempat yang gelap, sehingga menyebabkan tanaman menjadi abnormal atau etiolasi. Tempat yang baik untuk pertumbuhan tanaman adalah tempat yang terang, karena proses fotosintesis berjalan dengan baik walaupun pertumbuhannya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan tempat yang gelap. Dan tumbuhan akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dan seimbang antara akar, batang, dan daun. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman adalah tanaman memerlukan cahaya dalam fotosintesis menghasilkan makanan. Baik. Sehingga tanpa cahaya, tanaman tidak akan tumbuh dan berkembang. Namun, terlalu banyak cahaya tidak baik bagi pertumbuhan tanaman, sebab cahaya akan merusak hormon auksin yang diperlukan tanaman untuk tumbuh. Dan kesimpulannya adalah cahaya memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi, sehingga menyebabkan kacang hijau di tempat gelap mengalami etiolasi. Selain cahaya, air juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Sekian, Pak. Jadi tadi hasil percobaannya nggak tumbuh gitu kan? Itu kira-kira apa penyebabnya? Sehingga dari awal jadi berkurang jadi satu gitu ya. Menurut Meli kira-kira apa sih? Mungkin karena kekeringan ya, Pak. Walaupun saya udah siram pagi sama sore, tapi kan siang enggak, Pak. Gitu mungkin karena siang tuh kekeringan, karena panas gitu, Pak. Betul. Berarti kan si tanaman itu perlu apa tuh tadi? Diperlukan apa? Diperlukan air. Terus apa lagi? Ya,
cahaya juga perlu Pak, Perlu. Terus dan apa nih? Aduh, dia perlu nutrisi nggak? iya Pak, perlu nutrisi Iya, juga Pak. gitu bisa jadi mungkin nutrisinya nggak ada, terus cahaya terlalu banyak, airnya kurang, gitu. Jadi itu berbagai kemungkinan harus sampai ke sana, gitu. Kemudian dari faktor dalamnya juga, faktor internal. Mungkin dari apa coba yang faktor dari dalam selain hormon apa? Eh, Kualitas faktor, bijinya kan bisa jadi. Nah, oh iya Pak, kualitas biji juga. gennya misalnya bisa jadi ini bijinya kurang bagus, yang ini bagus gitu. Yang bisa bertahan itu hanya tinggal satu kan? Iya Pak, ujungnya Nah, tinggal satu. jadi kan nggak dipilah dulu, mau nih ada kualitas yang kan seperti kita pun ada yang bagus, ada yang kurang gitu kan. Nah, termasuk makhluk hidup yang lain pun seperti itu. Jadi ada faktor apa tadi? Internal, ada faktor Dan faktor eksternal eksternal, akan berpengaruh terhadap apa? Pertumbuhan dan pertumbuhan. perkembangan. Kalau salah satunya berkurang ya akan berpengaruh. Misalnya terlalu banyak matahari berarti gimana? Ya kering juga Itu ya. lambat. Nah, Iya Pak, kurang matahari lambat. jadi berwarna apa? Tanamannya Apa Pak? kalau kurang matahari di tempat gelap padahal kan tanaman tuh Tanamannya hmm, Tanamannya jadi itu Pak, warnanya jadi warna kuning-kuning gitu Pak, nah karena kekurangan matahari dan betul tidak sehat juga Pak. itu maksudnya. Baik, cukup ya, ada lagi Mel? Sudah Pak, Sip, makasih sudah banyak ya. cukup. Kasih koprok Ya dulu Pak. lah. Oke, makasih banyak. Terima kasih Meli. Selanjutnya siapa? Silakan. Tetap kegiliran kok nantinya. Ayo. Ini waktunya terus berjalan, nanti bisa jadi terlalu malam nih. Ayo silakan. Irma, Ika, yang tadi siapa yang sudah tuh? Delia, Ida, Nova. Oh, Nova hadir di YouTube juga. Kemudian Villa nggak apa-apa juga. Sekarang aja sampaikan dulu, nanti baru dikirimkan, nggak masalah. Kemudian Gadis, itu silahkan. Ayo, siapa dulu? Berurutan dari nama sini. Ayo silakan. Ini waktunya terus berjalan, nanti khawatir jadi malam. Ini rencananya Pak Lukman sampai jam setengah 10 aja nih. Oke, Villa sampaikan yang ada ya. Villa dulu lah, yang ada saja. Sampai paling langsung langsung mungkin karena jaringan ya. Ayo siapa dulu? Yang tadi itu Ida ya. Ida, Ika, Delia, Wulan. Ayo, di ini lagi, dimulai lagi. Siapa dulu? Ini ada terdengar nggak suara ini? Kalau mau jadi curiga, kalau mau sendiri nih. Halo? Oke, berarti Pak Lukman tunjuk ya. Ida dulu lah. Ida, gimana Ida? Silakan. Pak Lukman sambil cari tugasnya. Ida, nah ini silakan Ida. Nah, yuk. Kameranya bisa dihidupkan, Ida? Yuk, yuk. Nah, ini tugas punya Ida. Silakan. Langsung aja dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya gadis, silakan. Terus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan tumbuh tanaman kacang hijau. Tujuan dari itu tentang pengamatan ini untuk membandingkan kecepatan tumbuh tanaman kacang di tempat yang gelap dan terang serta mengamati kekuatan atau kebagusan dari tanaman kacang hijau. Oke, terus. Itu teknik dan bahannya itu seperti biji kacang, berbunga, cangkul, tanah, dan air serta penggaris. Cara-caranya Langsung ke yang digambar. Nah, yang di share di Pak Lukman, coba lihat. Dan langsung ke tugas. Nah, itu. Kelihatan? nggak terlalu kelihatan, Pak. Oke, yaudah. Pokoknya percobaan apa nih yang pertama kali nih? Hasilnya gelap atau terang? Di tempat yang terang, hari pertama itu kacangnya agak tumbuh sedikit, sekitar 10 cm, 10 mm. Habis itu hari kedua semakin bertumbuh semakin panjang. 30 mm, ada yang 20 mm, 30 mm. Oke. Kalau dibandingkan antara yang di tempat gelap dan terang, menurut Ida gimana? Ini tempat gelap ya yang ini. Apa ada perbedaan nggak? Perbedaannya kalau di tempat terang itu tumbuhannya lebih segar gitu, Pak. Terus? Batangnya itu lebih besar, lebih gemuk. Kalau di tempat gelap itu batangnya itu rapuh, tipis, kecil, serta daun yang berwarna kuning. Kalau di tempat yang gelap itu pertumbuhannya tingginya sangat cepat. Kalau di tempat yang gelap pertumbuhannya sangat cepat, tapi kalau di tempat yang terang itu pertumbuhannya makin nggak terlalu cepat, Pak. Oke, mantap. Terus apalagi? Ada pengalamannya gimana percobaan nih? Nggak ada kendala sih, Pak. Pengalamannya ya lebih bagusan tanaman yang di tempat terang karena pasokan oksigennya itu memadai, Pak. Baik, kesimpulannya? Jika di tempat yang gelap pertumbuhan biji kacang hijau akan terhambat karena tidak adanya pasokan oksigen yang memadai. Jika di tempat yang terang, tanaman kacang hijau akan lebih pendek, subur, dan hijau karena tanaman mendapatkan cahaya untuk fotosintesis. Oke, baik. Ada tambahan lagi? Nggak ada, Pak. Baik, kalau cukup silakan ditutup. Oke, terima kasih Ida atas pemaparannya mengenai tugas percobaan pertumbuhan yang dilakukan ya. Tadi ya, berarti sama ya antara yang terang sama yang gelap itu ada perbedaan. Lebih tinggi yang gelap ternyata. Jadi menurut Ida tadi lebih sehat yang ada cahaya matahari. Ini membuktikan bahwa tumbuhan itu membutuhkan cahaya matahari. Oke. Baik, selanjutnya siapa lagi? Mumpung jaringannya bagus nih yang sudah bergabung akan segera nanti bolak-balik nanti terputus. Silakan, dari siapa dulu? Ika, bisa? Ika? Oke, kalau mau sambil cari tugasnya. Ika Pratiwi, silakan Ika. Oke, dari sini. Harap, Pak. Nggak apa-apa. Yuk, sambil berproses.
kameranya dibuka ya, biar kelihatan nanti di screenshot. Nah ini hasil punya Ika nih. Nah seperti ini. Yuk silahkan Ika. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan presentasikan hasil pengamatan saya yang judulnya Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Tujuannya membandingkan kecepatan tumbuh tanaman di tempat yang berbeda intensitas cahayanya, di tempat gelap dan terang. Alat dan bahan yang saya gunakan ialah 2 buah pot yang diisi tanah, mistar dan alat tulis, air, 20 biji kacang hijau. Cara kerja yang saya gunakan itu pertama gunakan 2 buah pot, kedua masukkan tanah lalu masukkan ke dalam wadah pot yang terang dan gelap. 3 biji kacang hijau dimasukkan ke dalam pot yang sudah berisi tanah. Dan yang terakhir tanaman disiram secara teratur. Baik, langsung ke hasil. Gimana hasilnya? Foto hasil pengamatan bisa dilihat di sini. Langsung saja ke hasilnya. Ini saya mengamati bahwa di tempat yang saya tanami itu lebih cepat tumbuhnya di tempat yang gelap. Sebelumnya saya menanamnya selama 6 hari, disiram selama 6 hari berturut-turut, lalu setelah itu hari pertama mulai tumbuh 30 cm di tempat yang terang. Itu hari pertama di pokok yang pertama. Namun di tempat yang gelap itu tumbuhnya lebih cepat, yaitu 50 mm. Nah, perbedaan yang saya amati yaitu di tempat yang saya amati bahwa di tempat yang gelap lebih cepat tumbuhnya dibandingkan yang di tempat terang. Karena namun di tempat yang gelap itu tanamannya tidak subur. Berbeda dengan di tempat yang terang. Karena di tempat yang terang itu dia mendapatkan sinar cahaya langsung. Makanya tumbuhannya lebih subur dan daunnya juga lebih hijau dibandingkan di tempat yang gelap. Seperti itu, Pak. Baik. Ada pengalamannya sudah dijelaskan penyebabnya apa, kenapa bisa lebih panjang dibandingkan di yang tempat terang seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ika, luar biasa, sudah bagus melakukan percobaannya, ada fotonya, kemudian ada pembahasannya terkait percobaan yang dilakukan. Mudah-mudahan menjadi lebih paham apa yang perbedaan mengapa harus ketika tanaman di tempat gelap akan terjadi seperti ini, tempat terang akan seperti ini, sehingga diperlukan tanaman itu untuk tumbuh dan berkembang itu diperlukan ada faktor internal, ada faktor eksternal. Salah satunya adalah pengaruh cahaya tadi gitu ya. Tentunya ada faktor lain, misalkan nutrisinya, airnya, seperti itu. Baik, terima kasih Ika. Baik, selanjutnya silakan siapa lagi? Juraida sudah bergabung nih sekarang. Yuk, silakan Juraida.
Pak Lukman cari dulu. Halo Juraida, bisa? Nah, jaringan mungkin. Siapa lagi nih yang sudah bergabung? Villa, gimana Villa? Bisa Villa mumpung bergabung? Nggak terdengar? Enggak Pak. Maksudnya yang ada saja mau disampaikan? Jawab lagi. Di chatnya. Enggak Pak, katanya. Oke, berarti belum siap ya. Oke, baik. Langsung. Selanjutnya siapa? Irma, kemudian Nova, Wulan. Nah, tinggal itu bertiga silakan. Irma dulu boleh. Silakan Irma berurutan lah. Halo Irma. Belum merespon. Wulan gimana? Wulan? Oh, belum Pak katanya. Oh, terdengar berarti ya sebetulnya ya. Wulan gimana? Belum juga. Kemudian Nova, tapi nggak apa-apa, sudah hadir. Nah, itu sudah bagus tuh. Tenang aja. Ya, nanti bisa belajar juga nih dari kawan-kawan yang sudah gitu. Nanti tinggal ditanya saja, diskusi bagi yang sudah gimana pengalamannya ya. Nanti Pak Lukman masih tunggu. Selanjutnya Nova, gimana Nova? Oh, hah? Langsung Nova terdengar? Boleh di komentar. Nova atau gadis nih yang sudah baru bergabung silakan. Nova gimana? Atau gadis? Terdengar suara Pak Lukman kan? Dengar, Pak. Oke, siapa dulu nih? Silakan. Gadis atau Nova? Ayo, Nova atau gadis? Terdengar nggak ya? Kalau memang tak tahu juga nih. Kalau tidak ada responnya, baik menuliskan komentar ataupun tidak. Ika terdengar ya? Oh, deg-degan. Oke, terdengar ya kalau jelas insya Allah. Jaringan bagus Kak? Bagus, Pak, bagus. Oke. Oh, berarti yang jawab dari tadi itu Ika gitu. Baik, Pak Lukman sambil cek juga mana tahu siapa yang kita sebenarnya Juraidah tadi sudah ya. Sudah hadir, kita cek dari awal. Oke. Amanda tadi ada ya. Berarti Adelia memang belum. Oke. Gadis, Pak. Gadis bisa? Mana gadis? Oh, Ika yang jawab. Gadis sama Nova. Bisa Pak, Bisa? Tugasnya udah masuk? bisa Pak. Oh, gitu dong, mantap. Kalau mau Udah. cari punya gadis silakan. Ya gadis, mulai aja Gadis, gadis. Pak, dia. Oke, mulai aja gadis. Gadis, silakan. Oke, silakan gadis. Semangat
Dis. Oke. Mic-nya belum dihidupkan nggak? Belum ada, belum dengar suaranya. Ini punya gadis nih. Mic-nya belum terdengar untuk gadis. Pak, Oke, silakan. Pak saya duluan apa? Siapa tuh? Pak Nova duluan, Pak. Kan dari tadi Polman panggil. No? Astagfirullah, Pak. Kenapa? Terdengar nggak suaranya? Pak Nova duluan, Pak. Iya, silakan. Pak Nova duluan, Pak. Ayo, mulai Nova. Ayo, Nov, mulai. Ya, Pak. Oke. Jadi dari tadi Polman bicara terdengar. Ya Allah, Pak, macet-macet ya Allah Oh, suaranya. macet-macet. Ya udah nggak apa-apa. Yuk, mulai aja, Nov. Enggak Terdengar? apa-apa, Pak. Terdengar kok, terdengar. Oke, nih punya Nova udah banyak juga nih. Yuk, mulai Nov. Lanjut aja. Oke. Yuk. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang merah. Tujuannya mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang merah. Alat dan bahan yang saya pakai: biji kacang merah 6 buah, botol selai 2 buah, kertas saring secukupnya, kertas label secukupnya, dan gunting 1 buah. Cara kerjanya: merendam biji kacang merah dalam air semalaman. Melipat kertas saring sehingga lebarnya setinggi dasar sampai leher botol selai. Bila perlu, potonglah kelebihannya. Mengulang kertas saring tersebut dan masukkan ke dalam botol selai sehingga menempel pada dinding botol bagian dalam. Menyisipkan 6 biji kacang merah pada botol selai. Tambahkan air secukupnya sehingga kertas saring tetap basah. Stop dulu, Be. Pak Luknya ada. Menambahkan Lanjut. secukupnya sehingga kertas saring tetap basah tetapi permukaan air tidak merendam biji. Mengamati perkembangan dan pertumbuhan biji-biji tumbuhan dari sediaan tersebut. Mencatat kapan biji kacang merah mulai berkecambah atau berkembang. Mengamati bagaimana akar, batang, dan daun tumbuhan. Data hasil pengamatan yang saya dapat: di hari pemulaan, kondisi awal akar 0 mm dan batang 0 mm. Keterangannya bakal akar terlihat jelas hari pertama. Tumbuh akar dengan panjang 0 mm dan batang dengan panjang 0 mm. Akar masih jelas terlihat. Hari kedua terlihat batang panjangnya 2 sampai 3 mm, batang 20 mm. Biji kacang terangkat. Hari ketiga terlihat batang 5, panjangnya
5 sampai 10 mm dan batang panjangnya 40 mm terangkat ke atas sampai hari ke-12. Terlihat batang semakin panjang dengan panjang 75 mm dan panjang batang 155 mm terangkat ke atas. Perbedaan pertumbuhan di tempat terang dan tempat gelap. Kalau di tempat terang mengalami pertumbuhan yang lambat, namun jumlah akar bertambah lebih cepat. Pertumbuhan yang lambat ini disebabkan oleh fungsi hormon auksin yang dihambat oleh cahaya matahari. Namun dengan cahaya matahari yang cukup, tanaman tersebut penjaringan ya. Halo, no? Oke, mungkin keluar karena jaringan, tapi sudah ditangkap ya. Tadi ada dua perbedaan dan alhamdulillah sudah detail juga ukurannya. Ternyata Nova ini dengan menggunakan kacang merah. Nah kan rata-rata tadi Ika menggunakan kacang apa? Kacang hijau ya, Kak. Nah, jadi ini silahkan disesuaikan dengan kondisi yang ada, boleh kacang merah, boleh kacang hijau, mana tahu memang di setiap tempatnya berbeda-beda. Oke, bergabung lagi Nova, silakan. Oke, jadi seperti ini mungkin. Ya Allah Pak, jaringan Pak, astagfirullahaladzim. Nova, ini kelihatan nggak ini percobaannya di tempat terang atau gelap yang ini yang Poluman tampilkan? Ini tempat terang Pak. Nah, coba yang terlihat apanya nih? Kok bisa jadi terang nih? Ada ciri khususnya nih. Apa coba? Kata Amanda sabar katanya. Langsung live, mungkin jaringan juga. Oke, lanjut Nova. Gimana, ada lagi mau disampaikan? Sudah bagus. Tadi mulai dari keterangannya, mengukurnya, terus bervariasi. Tadi biasanya kacang hijau, sekarang kacang merah. Kenapa Nova pilih kacang merah? Ini kenapa? Karena Pak di rumah adanya kacang merah. Nah, itu dia. Betul, memang disesuaikan dengan kebutuhan atau yang ada di rumah. Betul, nggak usah dipaksakan harus nyari kacang hijau ya. Jadi gitu, nggak apa-apa, baik kacang merah, kacang hijau. Ada lagi Nov mau ditambahkan, pengalamannya gimana sih saat nanam nih? Ya, pertama kacang merahnya direndam dulu sampai semalaman. Habis itu dimasukkan ke dalam botol yang udah dilapisi sama kertas saring. Baik. Habis itu rutin lihat setiap hari Pak, sambil bikin data hasil pengamatan. Betul, jadi itu dia sebetulnya dengan percobaan ini bisa melatih ketelitian gitu ya, keteraturan harus dicek setiap hari, diukur, kemudian mengukurnya harus sesuai dengan kenyataan, berarti kan kejujuran gitu kan. Jadi bukan hanya sebatas mengukur, difoto, dapat, ya tidak hanya itu,
Jadi kalian dengan melalui percobaan ini, insya Allah ada manfaatnya. Sebetulnya ada latihan-latihan. Ada namanya istilahnya kompetensi keterampilan proses sains. Nah, keterampilan proses sains termasuk sikap ilmiah gitu. Jadi melalui praktikum belajar. Nah, ini pun kemandirian. Jadi Pak Lukman hanya memberikan contoh, kemudian kreativitas kalian, kemudian keterampilan berpikir kritis gitu ya, mencari informasi secara mandiri. Ini bagian dari latihan-latihan sebetulnya seperti itu. Jadi terima kasih kepada yang sudah mencoba mempraktekkan. Nah, seandainya masih yang belum, silakan tolong bantu temannya yang belum. Pak Lukman masih menunggu. Jadi walaupun sudah ada keterangan terlambat, tetap Pak Lukman menunggu. Siapa yang belum? Irma, tadi siapa? Vila, kemudian Amanda sudah belum ya? Nah, dan kawan yang lainnya itu Pak Lukman masih menunggu. Silakan Pak Lukman akan terima karena memang situasinya berbagai macam kondisi, mana tahu kalian ada aktivitas tertentu yang tidak bisa ditinggalkan sehingga belum selesai sampai sekarang. Oke. Ada lagi tambahannya Nova? Kesimpulannya gimana nih? Menurut Nova kesimpulannya gimana? Allahu Akbar, Pak. Jaringan, Pak. Gimana Nova? Oke, nggak apa-apa. Nah, ini melatih kesabaran juga. Tadi juga Pak Lukman listriknya mati, langsung jaringan off, langsung hilang gitu kan. Nah, ini memang perlu kesabaran gitu ya, karena situasi dan kondisi yang ada. Tapi yang penting tetap semangat ya Ika dan kawan-kawan, Amanda, Meli, Irma, Vila. Ayo Nova, kalau udah bisa berbicara, bicara aja Nov. Berarti masih belum ya. Baik, kalau sudah cukup, sepertinya cukup untuk Nova. Kalau mau kasih kesempatan untuk Amanda sekarang. Yang kalau Irma nanti, Sila pun nanti. Sekarang Amanda, kira-kira bisa Amanda? Bisa Pak, tapi belum ngerjain tugasnya gimana tuh Nggak Pak? apa-apa, coba apa? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Oke, sebelum Amanda, tunggu dulu Amanda. Gimana kesimpulannya Nova? Tinggal kesimpulannya nggak sih, Pak? Iya, tinggal kesimpulan. Ayo, gimana? Kesimpulannya, berdasarkan hasil praktik pada pertumbuhan dan perkembangan kacang merah, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, serta diferensiasi sel. Proses pertumbuhan dan perkembangan kacang merah, khususnya dari waktu ke waktu mengalami perubahan tumbuh tanaman apabila terlihat dari bertambahnya tinggi, jumlah daun, diameter akar, dan batang pada tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut pengaruhi oleh faktor dari luar maupun dari dalam. Faktor dari dalam berupa hormon, sedangkan faktor dari luar yaitu gen, cahaya matahari, suhu udara, kelembapan udara, tanah, nutrisi, dan air. Baik. Sudah, Pak. Sip, untuk yang gen itu faktor internal ya. Nah, jadi gen Ya, ini Pak. kelompoknya internal. Ini salah tersebut tadi. Baik, terima kasih Nova. Luar biasa, dan teman-teman juga yang lain, kawan-kawan yang lain sudah melakukan percobaannya dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi tidak hanya melaksanakan percobaan, tapi tadi yang disebutkan Pak Lukman ada beberapa keterampilan-keterampilan yang dilatihkan sebenarnya untuk kalian di masa yang akan datang. Seperti itu. Dan Nova juga menggunakan alat bahan yang ada gitu, tidak memaksakan kacang kedelai. Karena kenapa kacang merah? Karena hanya ada di rumah kacang merah. Seperti itu, bagus. Memang seperti itu yang Pak Lukman harapkan. Silakan Amanda sekarang. Terima kasih Nova. Luar biasa. Silakan Amanda dilanjutkan. Sudah sampai mana nih?
boleh cerita. Termasuk Jadi nanti Pak kan Sila, kemudian Irma yang sudah hadir, boleh diceritakan juga, boleh bertanya sampai sekarang seperti apa, boleh. Nggak mesti memberikan jawaban. Silakan Amanda. oke Pak, jadi ini kan Mandanya udah nanam tumbuhannya nih berupa kai. Gimana? Manda udah nanam tumbuhannya tapi belum buat laporannya gitu Pak. Oh, nggak apa-apa. Gimana pengalamannya saat nanam? Jadi yang Manda lihat dari percobaan pertumbuhan tanaman ini, jika tanamannya di dalam ruangan, maka yang terjadi adalah batang tanaman tersebut memanjang karena dia mencari intensitas cahaya gitu Pak. Ya, karena yang kita ketahui bersama, tumbuhan itu sangat memerlukan cahaya karena dari cahaya tersebut tumbuhan bisa melakukan fotosintesis atau buat makanan dari cahaya itu. Itu dan dia kuncinya. Terus? Tanaman. Ya, soalnya pengaruh ini kan kita dari perbedaannya tuh dari luar dan di dalam. Yang di dalam tadi bentuknya tumbuhan tersebut batangnya memanjang karena mencari cahaya. Yang kedua, dia sedikit kekurangan klorofil, yaitu zat hijau pada tumbuhan. Betul. Karena yang penyebab kekurangannya klorofil ini yaitu tumbuhan tersebut menjadi pucat. Dan yang ketiga, apa ya? Tunggu ya Pak. Oke, Bapak tunggu. Oke, yang ketiga, tumbuhan tidak tumbuh secara normal, yaitu pasti ada kekurangannya atau terjadi kecacatan pada tumbuhan tersebut. Entah itu buahnya tidak sempurna atau lain sebagainya. Selanjutnya, jika tumbuhan itu berada di luar ruangan. Kita ketahui di luar ruangan itu pastinya terkena cahaya matahari, yang dimana tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan sempurna karena ada bantuan cahaya matahari. Tumbuhan tersebut dapat melakukan fotosintesis, mendapatkan klorofil atau zat hijau makanan. Dan tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan sempurna. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa ya. Jadi sudah melakukan percobaan, jadi tinggal buat laporannya. Tadi Pak Lukman ngambil kata kunci, beberapa catatan yang disampaikan oleh Amanda bahwa tanaman ini memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Fotosintesis ini untuk proses pembuatan makanan melalui, kenapa tanaman berwarna hijau? Karena ini salah satu bagian tanaman yang bisa mengolah cahaya, kemudian CO2, karbon dioksida, dengan bantuan matahari dan zat hijau daun tadi namanya klorofil, bisa membuat makanan sendiri. Misalnya buah bisa menghasilkan buah, kemudian tanaman bisa menghasilkan zat pati tersendiri gitu kan, karena dari cahaya tersebut salah satu bagiannya. Dan adanya klorofil itu adalah proses fotosintesis. Kemudian pertumbuhan tanaman tadi disampaikan oleh Amanda, ada faktor dalam, internal, ada faktor luar. Cahaya ini bagian dari luar dan internal ini dari dalam, misalkan gen, kualitas bijinya gitu ya. Kemudian satu lagi bahwa bisa jadi tidak unggul gitu ya kalau tanaman ini
bisa jadi ada kecacatan tadi karena misalnya rusaknya biji dan lain sebagainya. Jadi tidak semua sama. Oke, luar biasa. Berarti tinggal buat laporannya saja kalau memang konsepnya sudah dapat gitu. Terima kasih Amanda. Masih ada waktu 2 Iya, menit. Pak. Oke, masih ada 2 menit. Ada yang mau sampaikan Amanda? Oke, cukup. Berarti Pak Lukman beri kesempatan Vila atau Irma mau menyampaikan sesuatu. Karena Ika sudah, Amanda sudah, Meli sudah, Nova sudah. Vila sama Irma silakan sebelum ditutup. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Vila. Oke, mungkin jaringan ya. Baik, kalau tidak ada mungkin 1 menit lagi bahwa terkait pembelajaran, percobaan, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kalian gitu ya. Baik yang sudah melaksanakan percobaan sampai membuat laporan, Ika nih yang sudah masih bertahan, Amanda, Meli, Vila, Nova, Irma dan yang lain yang sudah tadi karena mungkin terkendala jaringan, padahal di awal di sore hari itu beberapa orang sudah gitu. Jadi alhamdulillah beberapa orang yang sudah melaksanakan percobaan itu dikatakan sudah. Kemudian yang berikutnya, jadi faktor pertumbuhan dan perkembangan ini terdiri dari 2 hal, ada faktor internal, faktor eksternal. Cahaya yang menjadi percobaan ini adalah faktor eksternal, sehingga dan faktor internal contohnya adalah hormon. Jadi salah satu hormon adalah hormon auksin. Kenapa si tanaman yang di tempat gelap ini tumbuh lebih panjang kemudian warnanya kuning? Karena hormon auksin ini yang berperan sehingga dia bisa tumbuh lebih cepat sehingga mencari cahaya, itu tujuannya. Nanti kalau sudah jumpa cahaya, auksin ini akan terhambat sehingga tanamannya akan berwarna hijau. Contohnya yang disimpan di tempat terang, tanamannya berwarna hijau. Jadi kalau tanya apa ciri khasnya tanamannya berwarna hijau, adalah tadi tanaman tersebut berarti berada di luar, berarti terkena cahaya. Kemudian pentingnya faktor tersebut yaitu untuk tanaman melaksanakan proses fotosintesis. Tanaman ini punya zat hijau daun namanya klorofil, baik di daun, baik di batang. Jadi yang penting berwarna hijau itu digunakan proses fotosintesis, yaitu sederhananya adalah proses membuat makanan. Hanya tanaman yang bisa mengolah CO2 dengan bantuan cahaya matahari, kemudian klorofil sehingga menjadi makanan. Contohnya adalah zat pati yang dihasilkan tanaman yang kita manfaatkan, misalnya buah, ubi, gitu. Itu bagian hanya tanaman yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Selain itu juga dengan adanya tanaman ini kita bisa bernafas ya, dengan menggunakan gas O2, oksigen. Hasil yang dikeluarkan oleh kita kemudian akan diolah kembali oleh tanaman sehingga menghasilkan oksigen, terus berulang kali seperti itu. Jadi kita patut bersyukur dengan ada tanaman ini, kita harus menjaga gitu ya. Kemudian dengan melakukan percobaan, kalian juga dilatih beberapa keterampilan, termasuk keterampilan proses, kejujuran, sikap ilmiah, kemudian ketelitian, ketertiban, keteraturan, kemudian analisis ya, kemampuan berpikir, kenapa kok tanaman saya mati gitu ya beberapa hari, kenapa padahal sudah disiram. Ini menjadi bagian latihan-latihan yang mudah-mudahan menjadi memperoleh manfaat bagi kalian semua gitu ya. Itu terima kasih banyak kepada siswa-siswi Pak Lukman kelas 12 MIPA khususnya, sudah luar biasa. Ika dan kawan-kawan nanti mungkin bisa ditonton ulang, nanti bisa lihat di YouTube ataupun mungkin nanti ada videonya, mungkin seperti itu ya. Untuk Ika waktunya sudah lewat 3 menit. Terima kasih banyak. Jadi dari tadi mulai sore sampai malam ini luar biasa nih pembelajarannya. Biasanya pagi ini kalian Pak Lukman acungkan jempol 2
Karena kalian sudah bisa mau belajar, itu merupakan bukti keseriusan kalian bisa hadir di sini walaupun di tengah pandemi. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kita kembali sekolah, bisa berjumpa secara langsung, dan kalian bisa belajar bersama kita semua ya. Dan yang penting kalian sehat selalu, kemudian sukses di kemudian hari, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan karena belum berakhir dan mudah-mudahan segera berakhir. Itu saja dari Pak Lukman. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan selama pembelajaran, baik dari tadi sore sampai hari ini ataupun di grup WA dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan. Itu saja dari Pak Lukman. Demikian Ika yang masih terlihat, Ika nih masih bertahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, itu yang paling penting bagi kita semua. Demikian Pak Lukman tutup dengan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam, semoga selamat beristirahat. Mohon maaf jika mengganggu kegiatan malam kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan ruangan. Bye Bapak. Ya, silakan Elit Nova. Oke, Amanda, makasih banyak. Iya Pak, selamat malam. Selamat malam, silakan. Boleh left. Oke, baik. Itu demikian Bapak Ibu semua, sahabat dimanapun berada, saya sudah melaksanakan pembelajaran secara daring gitu ya, dengan menggunakan Google Meet, kemudian dibantu dengan StreamYard. Kemudian ini bagian dari presentasi percobaan pertumbuhan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli dan hari ini dilaksanakan dari tadi mulai sore sampai malam ini. Jadi beberapa hal alhamdulillah sudah tercapai sesuai tujuan pembelajaran. Kemudian ada beberapa hal terkait keterampilan-keterampilan yang dilatihkan oleh siswa, kemudian perbedaan, keberagaman, jadi pembelajaran diferensiasi itu tujuan saya karena setiap murid itu unik dan insya Allah saya pun berupaya akan berpusat pada siswa. Kemudian mementingkan fokus utama saya sebagai guru adalah kepada siswa dan saling menghormati, saling menghargai sehingga terjadi komunikasi dan insya Allah kalau memang itu dari hati, insya Allah sampai juga kepada hati anak-anak akan mudah-mudahan menjadi bisa menumbuh kembangkan kemudian baik dari minat, bakat dan kemampuannya sehingga ke depan menjadi lebih sukses. Kemudian dengan pembelajaran ini bisa juga karena memanfaatkan baik secara audio, visual ataupun kinestetik beberapa keterampilan dengan mengolah percobaan itu bagian dari keterampilan, kemudian visual secara langsung, kemudian mendengar mungkin hari ini ada visualnya, ada mendengarnya, mudah-mudahan bisa memenuhi pembelajaran diferensiasi seperti itu harapannya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bapak Ibu. Selamat malam. Thank you.